Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana subulan salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayuhal ikhwana usikum wa nafsi bitaqallah wa tu'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina nuttaqullah wa qulun qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fazan fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau Allah sehingga kita bisa menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita telah memasuki bulan Rajab, yaitu tepatnya 3 Rajab 1446 Hijriah dan 3 Januari 2025 Masehi. Perlu kita syukuri karena bulan Rajab termasuk bulan yang sangat mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap 4 bulan, yaitu bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulkaidah dan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa yang monumental, yaitu dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Nabi Muhammad menerima dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali pula ada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali. Nabi Musa mengatakan, umatku saja Bani Israel telah membuktikan dan tidak kuat untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk salat selama 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad pun kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama, kembalilah kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu. Nabi Muhammad kemudian kembali lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat ya Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab, saya malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ridho serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini salat kita berada di 5 waktu tersebut. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita tengahkan sebuah tema khutbah yaitu yang berjudul buku baru dan halaman baru. Hari ini kita telah mengganti buku baru dan kita telah membuka halaman baru. Sementara halaman-halaman yang sudah tertulis baru beberapa lembar, padahal buku tersebut begitu tebal sampai 365 lembar. Boleh jadi beberapa lembar yang telah kita isi, semuanya tentang kebaikan-kebaikan kita, semuanya tentang
kebahagiaan kita, tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita, bahkan tentang seorang yang paling kita kasih dan seorang yang paling kita cintai. Boleh jadi semua tulisan-tulisan yang telah kita torehkan di tiap-tiap halamannya masih merupakan amalan-amalan kebaikan kita, bahkan amal ibadah yang pernah kita lakukan selama beberapa hari ini. Boleh jadi kita semua lupa bahwa yang perlu kita catat di buku harian itu hanyalah sesuatu yang merupakan dosa dan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Karena itu perlu kita pahami bahwasanya sebuah ibadah dan sebuah kebaikan tidak perlu kita catat dan kita abadikan dalam buku harian, karena bisa mengundangnya riya dan sum'ah, sehingga berdampak buruk kepada amal ibadah dan kebaikan yang pernah kita perbuat selama ini. Cukuplah hanya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita tuliskan, agar kita segera mudah bertobat dan minta maaf atas dosa dan kesalahan tersebut, agar kita juga sadar bahwa kita merasa belum membuat kebaikan sekecil apapun, sehingga bisa memotivasi untuk berpacu dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan setiap sebuah perjalanan pasti mempunyai sebuah tujuan. Tinggal kita memprogramnya perjalanan kita masing-masing, mau dengan susah payah dan setengah memaksakan diri untuk menuju surga, atau cukup bersenang-senang dan dengan sukarela singgah di neraka dengan waktu yang sangat cukup lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Walikulli wajhatun huwa muwallaiha pastabikul khairat ainama takunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah Al-Baqarah ayat 148. Mungkin selama ini kita sering membuat sebuah jadwal kegiatan yang isinya hanya untuk kebutuhan duniawi saja, untuk kepentingan duniawi dan kepentingan keluarga, namun kita lupa membuat agenda untuk kebahagiaan kampung akhirat untuk kita sendiri. Kita lupa berapa tahun lagi kita masih akan tinggal di dunia ini. Kita lupa sudah berapa usia kita sekarang. Kita lupa apakah rumah tempat kita pindah selamanya nanti sudah makmur sebagaimana rumah yang kita huni saat ini. Berapa tahun kita telah menghabiskan uang, waktu dan tenaga untuk membuat rumah kita menjadi makmur, sementara hari ini kita baru mau membangun rumah abadi kita di dalam kubur. Mari sama-sama dengan setengah kita paksakan diri kita untuk memakmurkan rumah abadi kita, yang mana kita ini semuanya pasti akan pindah ke rumah abadi tersebut. Apa yang perlu kita persiapkan mulai hari ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, "Wamfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu fayaqula rabbalaula akhartani ila ajalin qarib fasadaka waqnam minas solihin." Dan impakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Jadi sedekah jelas akan menyelamatkan kita dari azab kubur dan merupakan dinding pengaman yang perlu kita persiapkan dari sekarang sebelum kita pindah ke rumah yang abadi tersebut. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sedekah bukanlah dilihat dari banyaknya jumlah yang kita sedekahkan, bukan dilihat dari seberapa nilai rupiahnya, tapi dilihat dari kemauan, dari kemampuan dan ikhlasan dalam bersedekah sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Yang terpenting
kita diambang sakaratul maut nanti, kita tidak menyesal dan minta tunda kematian agar bisa bersedekah padahal yang demikian itu bagaimana mungkin bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita mulai menyambungkan tali silaturahim yang pernah terputus dan pernah terputus. Dengan demikian, jika kita mendadak nanti sudah tiada lagi dosa yang bisa menghalangi kita untuk tinggal di istana abadi kita yang penuh dengan kenikmatan. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir adalah memulai untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang ditunggu kehadirannya, dinantikan pertolongannya, dan dirindukan saat kepergiannya. Telah dikatakan dalam sebuah hadis dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dari Darul Qutni. Demikianlah bahas singkat kita pada Jumat kali ini.